Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali bersama saya Teresya Ginting. Kami akan menemani akhir pekan Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di liputan akhir pekan. Pemirsa, banyak sekali berbagai macam bumbu yang berasal dari rempah-rempah untuk membuat makanan menjadi lezat. Namun, rasa makanan yang lezat juga diperoleh dari hasil fermentasi. Salah satunya adalah tauco. Tauco rumahan yang dibuat Ibu Nirma, warisan turun-temurun, dan tidak diragukan lagi soal cita rasanya. Daripada penasaran, langsung saja rekan saya Citra Hasana akan mengajak Anda ke tempat pembuatan tauco yang berada di Medan, Sumatera Utara. Berikut liputannya. Ada berbagai macam bumbu yang berasal dari tanaman herbal dan rempah-rempah untuk membuat makanan menjadi lezat. Namun, rasa masakan yang lezat ini juga bisa diperoleh dari hasil fermentasi. Salah satunya adalah tauco. Tauco merupakan hasil fermentasi dari kedelai untuk menghasilkan cita rasa asin yang khas pada suatu masakan. Biasanya nih pemirsa, bumbu ini ditambahkan pada menu tumisan atau sambal agar rasanya menjadi gurih dan juga lezat. Awal mula terciptanya tauco berasal dari orang Tionghoa yang datang di Indonesia. Mereka berimigrasi ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Cianjur. Tidak hanya di Cianjur nih pemirsa, di Medan, Sumatera Utara juga ada loh tempat memproduksi tauco. Seperti pembuatan tauco homemade Ibu Nirma yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Tauco yang diberi nama taucoku ini warisan turun-temurun loh pemirsa. Langsung aja deh pemirsa, kita bincang-bincang dengan Ibu Nirma tentang taucoku yang satu ini. Ya, sebenarnya pembuatan tauco ini sejak saya lahir sudah dibuat oleh nenek saya, kemudian turun ke ibu saya, dan kami selama ini tidak pernah membeli tauco yang ada di pasaran karena sudah ada di rumah sendiri. Ibu saya selalu membuat. Nah, di 2015 ada permintaan, ya, karena ada permintaan dari lingkungan sekitar rumah. Meminta supaya dibuatkan tauco. Jadi kita menggunakan kedelai kuning dan memang dulu nenek saya juga, ibu saya juga proses pembuatannya dengan menggunakan kedelai kuning. Perbedaannya jelas ada beda dari rasa, kemudian dari warna. Kemarin kita menggunakan di awal pakai WA bisnis ya. Kemudian memakai digital juga, Instagram, Facebook, fanpage. Nah, ini tahun 2023, jalan 3 tahun usaha kita ini sudah mulailah kita melek digital. Kita coba menggunakan e-commerce untuk pemasarannya. Iya, 3 tahun ini kita memasarkannya memang menitipkan ke beberapa toko-toko oleh-oleh yang ada di Kota Medan khususnya. Jadi lebih kurang ada 30 outlet yang sudah kita titipkan, Mbak. Jadi sifatnya konsinyasi. Iya, saya yakin penggemar tauco halal sangat banyak, tapi mungkin mereka belum banyak tahu tentang tauco Udang Kukul. Mudah-mudahan dengan tahun ini kita mulai melakukan pemasaran secara digital, mudah-mudahan bisa tersebar luas bahwa tauco di pasaran sudah ada yang halalan toiban. Tidak hanya sekedar halal bahan, tapi juga halal prosesnya.
Wah, ternyata usaha taucoku ini bermula dari tetangga sekitar yang suka sekali mengkonsumsi tauco buatan Ibu Nirma nih pemirsa. Emang seenak itu ya tauco buatan Ibu Nirma? Saya jadi penasaran gimana sih proses pembuatan tauco itu? Langsung aja deh kita intip cara pembuatan taucoku yang ada di sini. Oh iya pemirsa, kedelai untuk membuat tauco yang ada di sini menggunakan kacang kedelai kuning ya pemirsa. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama ibu-ibu cantik kita dan saya sedang membawa tampah. Ngapain ya pemirsa saya membawa tampah? Ibu bisa nggak sih dijelaskan kita ngapain sini Bu? Ya, ini tahap pertama sekali, kedelai kita bersihkan, kita tampi di atas tampah. Kita tampinya gini ya Bu ya? Iya. Ini memisahkan kotoran-kotoran yang ada di kedelai. Oke. Ya, karena dalam satu goni itu 50 kilo itu tidak semuanya kedelainya bagus ya, ada sampah-sampah kecil. Oke, kayak batu-batu Ya, gitu ya Bu ya? kecil, ada kadang-kadang ada tercampur dengan jagung ya. Jadi kita bersihkan dulu. Oke, baik Bu. Ya. Kita bersihkan. Setelah kacang kedelainya sudah dibersihkan dari kotorannya, kita lanjut ke proses perendaman. Nah, kalau proses perendaman kacang kedelainya membutuhkan waktu 24 jam agar kulit ari dari kedelainya benar-benar terpisah. Setelah direndam kedelainya, harus kita pilih lagi nih pemirsa, agar kulit arinya benar-benar hilang dan juga bersih. Untuk memisahkan kulit ari dari kedelainya membutuhkan waktu lumayan lama loh pemirsa, karena semua proses di sini masih dilakukan secara manual. Nah, itu dia istimewanya tauco udang pukul. Dia tidak berkulit ari lagi kedelainya. Nah pemirsa, sangat seru ya pemirsa. Saya selagi membersihkan kotoran yang ada di kedelainya, saya bisa bincang-bincang bersama Ibu Sri dan Ibu Irma. Apalagi pemirsa, kita menceritakan, ya biasalah kalau perempuan ya pemirsa, selain cerita tentang kedelai-kedelai, ya cerita tambahan lah ya pemirsa, biar kita tetap semangat, ya nggak Bu? Tetap enjoy kerjanya. Tetap enjoy. Hahaha, benar sekali pemirsa, biar kerjaan kita banyak, kita bawa happy aja pemirsa, agar tidak terbebani. Setelah kedelainya benar-benar bersih, kita lanjut ke proses perebusan. Untuk perebusan kedelainya membutuhkan waktu kurang lebih 6 hingga 7 jam agar kedelainya benar-benar matang sempurna. Wah, lama sekali ya pemirsa untuk perebusannya. Setelah perebusan, proses selanjutnya penjemuran. Jangan lupa beri tambahan ragi, lalu difermentasikan. Fermentasi sendiri merupakan proses di mana biji kedelai yang sudah diolah ini dibiarkan hingga tumbuh jamur. Setelah proses fermentasi, kedelai akan direndam dalam larutan air garam, gula, dan udang tumbuk yang sudah dibuat sebelumnya ya pemirsa. Nah, ini dia yang menarik pemirsa, yaitu proses penjemuran. Kalau untuk penjemurannya sendiri, ada yang diletak di halaman dan juga di lantai atas ya. Jadi kita harus naik ke atas dulu. Untuk proses penjemurannya membutuhkan waktu selama 40 hari dan pengadukan tauconya tidak sembarangan ya.
Harus 2 hari sekali kita aduk agar air garam merata. Nah Bu, ini saya mau nanya lagi. Dari sekian banyaknya tempat penyimpanan ini, saya lihat kok tutupnya atau warna kainnya beda-beda. Apakah ada maknanya atau gimana? Dan selain tutupnya, warna isi tauconya juga beda nih Bu. Gimana tuh, Bu? Oke, sebenarnya kalau tutupnya ini nggak ada spesial arti ya, tergantung stok kain aja yang ada. Tapi perbedaannya kita lihat dari tanggal nih. Oh, tanggal ini ya Bu ya? Ada tanggal, itu tanggal pembuatan. Ya, jadi sama dia di tanggalnya. Ya, kemudian kalaupun kainnya nanti bisa diseragamkan, kita seragamkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau mengenai warna tauco kok beda-beda gitu ya. Gulanya ya Bu? arennya, ya. Tergantung arennya. Jadi kadang aren itu datang warnanya coklat sekali, kadang lebih muda. Jadi karena ini alami tanpa pakai Pengawet atau pewarna. ya, jadi dia mengikuti apa warna gula arennya. Jadi pemirsa, tutup wadah yang penuh warna-warni seperti ini tidak ada bedanya ya, semua sama saja. Hanya saja Ibu Nirma sudah menambahkan tanggal dan bulan produksi untuk tauco yang akan dipasarkan nanti. Gimana pemirsa, untuk pembuatan tauconya cukup susah juga ya? Apalagi proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mulai sekarang pemirsa yang ada di rumah sudah bisa deh mengganti taucomu dengan taucoku. Apalagi di zaman sekarang, khususnya di kota Medan, agar mendukung program pemerintah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal Indonesia. Seperti produk taucoku udang pukul yang sudah mendapat sertifikasi halal Indonesia ya pemirsa. Nah pemirsa, gimana proses pembuatan tauco yang ada di sini? Selain tauconya enak, proses pembuatan tauconya juga sangat bersih ya pemirsa. Seperti yang di tangan kanan saya nih pemirsa, saya sudah stok nih tauconya dan saya nggak sabar ingin membuat atau ingin memasak tauco sebagai tambahan menu masakan saya di rumah nanti. Saya Citra Sana dan sampai jumpa. Bagaimana pemirsa, pembuatan tauco Ibu Nirma tadi lumayan panjang ya waktu untuk membuat tauco. Jadi buat Anda yang berada di rumah, khususnya kaum ibu-ibu, sudah bisa mengganti bumbu masakan taucomu dengan taucoku. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah iklan berikut ini kami akan mengajak Anda melihat proses pembuatan kain songket batubara yang dapat menunjang penampilan Anda. Tetap di liputan akhir pekan.